Siapa namamu? Nona siapa? Irene from apa? Randongkir. Jadi dari mana Wali? Dari Biak. Oh Biak ya. Udah? Baik, kita lanjut belajar. Lagi sekali terima kasih kepada Pak Roni bersama istri Bu Meli yang mengundang saya boleh berbagi di antara orang-orang hebat mahasiswa-mahasiswi STT Sangkakala yang ada di Kopeng. Siapa yang percaya bahwa menjadi hamba Tuhan, menjadi rekan sekerja Tuhan, menjadi pelayan manusia, itu tidak beda dengan seorang dokter. Setuju tidak? Setuju betul? Kalau dokter secara umum ngobatin apa? Fisik. Jangan belum cuma sakit. Fisik. Kalau dokter jiwa, psikolog, jiwa. Kalau hamba Tuhan, dokter apa? Ya, dokter apa? Dengar, coba. Apa? Yang mana ini suaranya? Satu itu dulu. Kalau hamba Tuhan, dokter yang apa? Semuanya. Betul. Jadi kalau dokter umum, spesialis bedah, spesialis jantung, semuanya hanya khusus di bagian itu. Dokter umum hanya secara fisik, ya. Dokter jiwa hanya masalah kejiwaan. Hamba Tuhan itu dokter untuk 3 bagian itu dari hidup manusia. Contoh, di Alkitab ada banyak ayat yang menyatakan bagaimana kita bisa hidup sehat. Banyak di Alkitab. Berarti kita pun bisa menyembuhkan orang secara fisik. Secara jiwa juga, psikologi. Banyak ayat-ayat di Alkitab tentang psikologi, tentang roh. Banyak juga. Oke, lanjut. Di antara sekian banyak ilmu yang dikuasai harus dikuasai oleh seorang dokter umum ini, ya. Ilmu apa? Satu. Yang lain boleh ditinggalkan, tapi yang satu ini yang dasar. Harus mengenal apa? Ayo mikir, dokter. Iya, gak usah ragu-ragu. Saya dengar suara itu betul. Apa tadi? Anatomi. Nah, oke ya, dari 2 kali pertanyaan saya menemukan saudara kurang tegas. Menjadi hamba Tuhan harus tegas. Ya, apa yang kita percaya berani kita katakan, jangan ditahan-tahan. Ya, saya tadi tanya, kalau hamba Tuhan dokter apa? Saya sudah dengar dari sini ada kata semuanya, dari yang bagian kiri saya ada kata semuanya, tapi sudah tegas. Nah, anatomi. Mengapa seorang dokter umum harus menguasai anatomi sebelum jadi spesialis? Ayo, siapa bisa jawab? Kenapa harus menguasai anatomi tubuh manusia? Oh ya, supaya saudara kenal, saya lupa beritahu saya kalau mengajar ya seperti ini. Akan ada banyak pertanyaan selama saya mengajar, dan saya minta saudara interaksi. Ya, harus banyak menjawab. Nah, saya pesan juga nanti kalau kalian mengajar di mana saja, melayani di mana saja, jangan lupa ajak yang mendengar saudara interaktif juga, ikut mikir. Maka akan ada interaksi yang menyenangkan sekali. Ingin di rumah juga ya, berhadapan dengan orang, libatkan orang itu, jangan cuma kita yang ngomong sendiri. Itu penting sekali. Oke, lanjut. Mengapa? Sebelum jadi dokter apa saja, maka menguasai anatomi, ilmu anatomi tubuh manusia itu penting. Cepat. Sederhana sekali jawabannya. Ayo. Saya beri kesempatan satu lagi, sedikit lagi. Ada? Gampang salah, supaya nggak salah suntik. Susah benar mikir. Supaya nggak apa? Nah, mau kamu disuntik hidungmu? Makanya itu jawabannya. Oke, jadi harus tahu anatomi tubuh manusia. Nah, menjadi pelayan Tuhan
ternyata harus mengerti semuanya, termasuk anatomi kejiwaan dan anatomi roh dalam hidup setiap manusia. Kita baca dulu ayat ini, 1 Tesalonika 5 ayat 23. Inilah satu-satunya tulisan di dunia, nggak ada lagi. Kalau ada berarti mereka meniru pada Paulus. Tulisan tentang apa? Manusia itu terdiri dari 3 hal ini, 3 unsur ini. Ada di layar kok enggak? 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 23. Ini satu-satunya tulisan, bukan cuma satu-satunya ayat, tapi satu-satunya tulisan bahwa manusia terdiri dari 3 bagian besar. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Semoga secara berusaha kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terjaga sempurna dengan tercatat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya siap. Ini yang memberitahu dunia medis bahwa manusia itu terdiri dari 3 bagian ini. Jadi nanti kalau saudara pergi pelayanan dimanapun, jangan lupa saudara harus menghadapi 3 area manusia ini. Dan 3-tiganya sumber masalah. Orang yang punya masalah dengan rohnya, maka orang itu sibuk dengan dunia klenik, dunia kuasa gelap, dunia perdukunan, mencari roh ini, menyembah ini. Itu yang punya masalah dengan rohnya. Orang yang punya masalah dengan jiwanya, enggak harus gila, tidak harus. Nanti kita akan lihat berapa prinsip Alkitab yang luar biasa. Ada masalah dengan kejiwaannya, dengan masa lalunya, macam-macam lagi. Orang yang punya masalah kesehatan secara fisiknya juga, itu tugas kita yang dipanggil menjadi rekan sekerja Tuhan. Masih ingat, Musa adalah satu-satunya manusia di dunia yang menuliskan apa-apa yang boleh dimakan dan apa saja yang tidak boleh dimakan. Sebelum Musa nggak ada yang menulis itu. Dan itu diakui oleh dunia kedokteran sampai hari ini. Salah satu contoh, Musa adalah orang pertama di dunia yang menulis bahwa darah tidak boleh dimakan. Aneh, nggak ada dasarnya secara Alkitab pada waktu itu. Tapi berapa abad yang lalu, ketika dunia kedokteran makin maju, baru tahu sebabnya. Dengan dokter tidak akan tahu setiap orang itu sakit apa sebelum periksa apanya. Darah. Ternyata semua penyakit itu ngumpulnya di dalam darah. Ribuan tahun sebelum Musa menulis, sebelum dunia kedokteran menemukan, Musa sudah menulis. Kenapa darah nggak boleh dimakan? Karena itu sumber penyakit. Nah, ada orang rakus, kan direbus, betul? Nah, istilah saya, mau nggak minum air rebusan air kok, air selokan? Kenapa jadi direbus? Kenapa nggak mau? Untuk dijawab itu, mau menjelaskan. Kenapa nggak mau? Semua penyakit ngumpul di situ, direbus pun penyakitnya nggak akan mati. Hebat ya. Banyak lagi hal-hal seperti ini dalam Alkitab. Maka itu Tuhan pakai saudara, pakai kita semua. Masih ingat Amsal 17:22? Hah? Ini terlalu butuh. Amsal 17:22. Ini kalau betul nggak ingat Amsal 17:22? Nah itu saya tanya. Apa? Nah, itu loh ditanya orang jawab. Nah, ini secara medis juga sudah dibuktikan. Hati yang gembira adalah obatnya. Siapa setuju kalimat ini? Kalau setuju terakhir kencang. Maka itu orang gila lebih sehat daripada yang malas. Betul atau tidak? Ya itu luar biasa, itu hati gembira terus. Tapi jangan gila dulu baru sehat. Enggak begitu. Nah, tapi
Tapi semangat yang patah itu orang stres, kecewa, susah mengampuni, dengki, putus asa. Wah, itu sumber penyakit, mengeringkan tulang. Pertama saya belajar ayat ini, saya tanya, kalau tulang itu bisa kering, berarti tulang itu pernah basah. Apakah pernah ada tulang basah? Nah, kok bisa kering? Ternyata Roh Kudus jawabannya luar biasa. Sumsumnya di dalam tulang yang kering ada yang basah, namanya sumsum. Sumsum itu Tuhan ciptakan sebagai pabriknya darah, baik darah merah maupun darah putih. Darah itu fungsinya untuk hidup. Maka kalau pabriknya hidup itu tutup, orangnya nggak lagi koma, langsung titik. Itu maksudnya. Nah, berarti kita pun harus menguasai kesehatan. Ya, keren sekali. Maka itu ingat, ya, menjadi hamba Tuhan adalah dokter untuk semua nama. Tapi jangan pakai kartu nama itu loh. Awas kamu ini. Aku dokter tubuh jiwa dan tentang polisi. Oke ya. Nah, sekarang kita akan belajar anatomi jiwa dan roh manusia. Itu luar biasa. Oke, saya mulai dengan contoh kasus. Pernah nggak saudara menemukan dari teman dulu, teman baik, bertahun-tahun teman baik, tiba-tiba suatu saat meledak, misalnya dia jadi pembunuh, atau dia memperkosa, atau dia mencuri, pokoknya yang fatal. Yang pernah termasuk hidup hamba-hamba Tuhan, tiba-tiba dalam pelayanan hebat, mengalami sesuatu. Nah, semua itu karena jiwa masa lalu. Bahkan kita pun harus diselesaikan dengan itu. Kita mulai dengan Yesaya 65 ayat 22. Yesaya 65 ayat 22. Kenapa kamu nggak nyata? Ya, kamu. Kenapa? Ada aja dong, ayo belajar. Ini penting nanti. Ya? Ya. Saya tidak baca semua dan tidak menguraikan semua. Gak ada pulpen, ada kertas. Ya. Bisa minjamin. Ya. Saya tidak uraikan semua, tapi kalimat yang tengah. Adik, coba lihat dari sana, kalau tunjuk ke sana, coba baca. Ya. Yang saya menguraikan adalah sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon. Coba keluarkan kalimat ini. Aneh sekali. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon. Saya tidak pernah mengerti ayat ini. Saya punya 4 tafsiran Alkitab, jadi 4 pengarang yang berbeda. Tapi penjelasannya tidak kuat sekali, saya nggak puas. Sampai suatu hari saya bertemu dengan seorang profesor emeritus dari UI Fakultas Biologi. Dia bukan orang Kristen. Di satu pertemuan saya bahas, kaget ketika profesor ini melihat kalimat ini, umur manusia sepanjang umur pohon. Saya tahu teori itu karena kami belajar, tapi saya belum pernah membaca tulisan yang begitu gampang dimengerti. Bukan Kristen profesor. Dulu tinggal di Bandung, saya nggak saran di mana. Kenapa Prof? Saya tanya. Loh, ada yang bisa baca ini? Masa pada nggak ngerti? Aduh, saya itu nggak pernah kuliah biologi masalahnya. Nah, akhirnya dia cerita. Ternyata di dalam semua kehidupan yang Tuhan ciptakan, semua makhluk hidup itu punya batas umurnya. Betul? Contoh, anjing berapa tahun? Maksimal 15. 11 sampai 13. Karena anjing itu umurnya 1 tahun buat anjing, itu 7 tahun buat manusia. Jadi kalau saudara punya anjing sudah 11 tahun, berarti sudah 77 tahun. Surat kuasa kami. Kuda ada batas umurnya, burung, sapi, semua ikan di laut juga ada batas umurnya. Ternyata ciptaan Tuhan
yang tidak ada batas umur adalah pohon. Pohon itu tidak akan mati kalau nggak ditebang. Pohon itu nggak akan mati kalau nggak diberi penyakit. Maka itu di dunia ada pohon yang sudah usianya ribuan tahun. Bahkan 3 minggu yang lalu ditemukan, itu mengagetkan. Pohon tertua di dunia adanya di Sumatera Barat. Umurnya sudah sekian ribu tahun. Kalah dengan pohon-pohon tua yang pernah ditemukan di belahan bumi yang lain. Nah, yang menarik lagi, masih ingat pelajaran biologi? Saya harap jangan kau kembalikan ke guru itu pelajaran. Di dalam pohon ada lingkaran apa? Masa lupa itu SMP itu. Ada lingkaran apa? Nggak tahu. Ayo, lupa kalau nggak tahu. Masa lingkaran tahun. Oke, nah dari lingkaran tahun itu maka setiap pohon itu bisa dihitung dia umurnya berapa. Dari sel pertama yang dia jadi, ya tunas itu bakal tunas itu setahun dia buat lingkaran. Dalam bahasa ilmiahnya apa lingkaran tahun? Oh, ada yang ingat betul? Tadi ada suara ini. Annual rings. Apa? Annual rings. Itu bahasa Inggrisnya, bahasa ilmiah. Kambio. Cepat catat, ayo. Kamu bawa pulpen enggak? Siapa namanya ini? Oh, siapa namanya? Rangga. Catat ya Rangga. Kamu serius? Kamu perlu alas apa? Kambio. Nah, tolong. Ini yang saya temukan setelah saya ketemu profesor itu. Kambium atau lingkaran tahun di setiap pohon itu ternyata menyimpan data yang sangat penting. Maka itu para ahli untuk mengetahui suatu wilayah pernah mengalami kekeringan, pernah mengalami musibah kebakaran, pernah mengalami masa hujan yang sangat panjang atau kemarau yang panjang, pernah ada penyakit yang menular di daerah itu. Wow, waktu saya baca tentang kambium ini saya kaget. Maka kalau ada pohon yang kelihatan paling tua di situ, maka akan diteliti kambiumnya. Misalnya di lingkaran yang ke-153 misalnya. Berarti dari intinya 153 tahun sejak dia jadi pohon, lalu sampai tahun ditemukan, itu diteliti ada apa yang tersimpan di kambium di lingkaran tahun itu. Jadi inilah hebatnya Yesaya 65 ayat 20. Sejak kita dibentuk di dalam rahim ibu kita, dalam kandungan ibu kita, ternyata yang namanya manusia sudah merekam semua yang dialami oleh suasana hati ibu. 9 bulan 10 hari itu kambium kita sudah terbentuk dan sudah merekam semua kejadian. Walaupun kita baru bisa mendengar, belum bisa melihat karena kita masih dalam kandungan. Nah, saudara-saudara, selama saya jadi hamba Tuhan, kebenaran ini menolong sekali untuk menemukan penyebab apa saja dalam hidup seorang manusia. Dan kita harus telusuri dari masa kandungan. Kalau catat nanti ayat-ayatnya ada semua, dan itu sangat mengagumkan. Oke, saya beri bukti. Siapa yang percaya bahwa karakter manusia itu menurun dari orang tuanya, betul atau salah? Salah. Nah, kaget bukan? Saya juga dulu gitu, betul ternyata salah. Saya buktikan. Kalau cuma satu anak tunggal atau 2 bersaudara agak sulit. Saya ambil contoh yang 3 bersaudara atau 4.
Ayo coba jawab sekarang. Kalian 3 bersaudara atau 4 bersaudara kandung, karakter sama atau beda? Kenapa tadi ngomong bilang betul? Kalau karakter menurun, maka semua anak kandung 2 orang itu harusnya sama. Ternyata tidak. Nah, ini yang menjelaskan hanya Alkitab. Ternyata semua karakter kita itu 90% lebih kambium ini. Jiwa kita merekam semua dari mulai dalam kandungan. Contoh, seorang ibu mengandung anak pertama. Ternyata anak pertama ini cucu pertama dari pihak ibunya dan cucu pertama dari pihak ayahnya dan anak pertama dari keluarga muda ini. Ringkasnya, pasti selama ibu muda ini mengandung, disayang oleh orang tua, oleh mertua, oleh suami. Nah, 9 bulan 10 hari lahirlah anak yang satu kolik, melankolis, pragmatis, sanguin. Pasti lahirannya sanguin. Kenapa? Rame. Ya, karena dia selama dalam kandungan ibunya, senang sekali. Orang yang sama berapa tahun kemudian mengandung anak kedua, masalah terjadi. Ekonomi habis-habisan, mertua menyalahkan, suami selingkuh misalnya. Dari ayah ibu yang sama, kakaknya rame, gembira, maka akan lahir anak kedua, pasti melankolis. Karena tekanan batin mamanya, ini ringkasnya saja. Nah, belum lagi dirinci secara detail. Ribet betul. Hanya Alkitab bisa menjawab. Nanti saya akan buktikan ayat-ayat. Dan itu saya kagum sekali. Betapa hebatnya Tuhan. Yang jauh sebelum ada dunia ilmu pengetahuan menulis, Alkitab sudah menulis lebih. Jadi selidiki kambium itu menarik sekali. Yang ikuti di rumah, perhatikan ya, kambium lingkaran tahun itu menyimpan semua data. Oke. Yesaya 43 ayat 18. Yesaya 43 ayat 18. Tolong kalian anak-anak saya, jangan ada beli petik. Walaupun kalian cuma datang. Kalau nggak ada pulpen itu kan ada HP kalian bisa di notes supaya kalian bisa nolong dirimu sendiri. Jadi yang di rumah juga, kalau sudah ikut pelajaran ini, maka yang pertama kita bisa menolong diri kita sendiri. Kenapa aku begini? Kenapa aku begitu? Sambil minta hikmat Roh Kudus. Ya, Regen, kamu tahu tempatnya? WC-nya kamu ke WC. Oh, maaf. Nah, kalau kita bisa ngerti firman ini dan menolong diri sendiri, maka kita bisa menolong orang lain juga. Sudah? Baca 1, 2, 3. Firman-Nya, mengapa Tuhan menggunakan 2 kata kerja waktu yang berbeda? Kata kerja waktu yang apa pertama? Yang dahulu. Kedua? Nah, ternyata manusia dibagi dalam 2 waktu itu. Saya belajar dari orang-orang Tiongkok. Bagi orang Tiongkok, waktu bayi sudah ada dalam kandungan itu sudah dihitung setahun. Itu bagi orang Tiongkok. Nah, dari situ saya mengambil, berarti sejak dalam kandungan kita sudah hidup, betul. Nah, terus begitu lahir, ini masa yang kedua setelah lahir sampai kita meninggal. Nah, saya tanya, mana yang dahulu, mana yang purbakala? Dalam kandungan masa yang mana, setelah lahir masa yang mana? Iya, kamu Yosua ya? Oke, tadi ketemu. Ya, yang dalam kandungan itu masa purbakala, karena belum dihitung waktu, tapi sudah ada. Wah, saya kaget. Jadi 9 bulan 10 hari itu
Kita tidak hanya dibentuk secara fisik oleh Tuhan, tapi jiwa kita juga dibentuk, roh kita juga dibentuk. Tahun 83 itu pertama kali saya menangani kasus anak gagap. Atau anak gagap. Nah, saya pikir itu penyakit, ternyata tidak. Puji Tuhan, anak ini sudah dokter sekarang, ada di Amerika. Nah, saya kenal ayah ibunya sejak ayah ibunya masih SMP. Saya bimbing mereka, waktu mereka nikah, saya hadir. Sampai anak ini lahir di Jerman, saya juga ada di sana, jadi tahu betul. Nah, dari situ saya ketemu lingkaran tahun dalam kambiumnya zaman purba. Nah, waktu hamil anak pertama ini, keluarga ini berantakan. Bapaknya itu orang kaya. Ibu saya tahu sendiri, di Jerman dia punya pistol. Saya sampai kaget. Jadi kalau sudah marah, dia bentak, dia pukul apa. Karena saya pernah nginep di rumahnya sampai saya terganggu tidur. Ternyata anak gagap sejak dulu masih itu karena kaget. Nah, sejak dalam kandungan dia dengar teriakan. Mamanya pun kalau marah bentak teriak. Anak ini kaget. Maka itu ada speech terapi untuk terapi bicara, mengendorkan cara bicara yang tegang itu. Oh, saya baru tahu ini bukan penyakit, tapi masalah kejiwaan. Karena dia ketakutan terus sejak masih dalam kandungan sampai dia. Satu kali ini di Semarang kejadiannya tahun 81 atau 80. Ini teman baik, maaf ini. Waktu mereka menikah saya juga hadir. Nah, setelah 3 bulan pernikahan, pas saya di Semarang, mereka panggil suami istri muda. Maaf ya, saya cerita apa dia. Ternyata, maaf, istrinya ketakutan kalau hubungan seks, ada dengan suaminya. Tapi untung suaminya baik sekali. Saya kenal dua-duanya. Hah? Kok bisa? Gak tahu. Istri itu nangis. Tolong saya juga gak tahu. Nah, mereka malu untuk berdoa. Ya, dasar takutnya apa? Gak tahu. Aneh bukan? Sampai saya paksa juga gak tahu. Waktu itu kami datang bertiga. Ya udah kita doa aja, gak ada yang tahu. Suami juga bingung. Nah, sampai doa masih nangis di peluk. Tiba-tiba salah seorang dari kami bertiga itu melihat penglihatan. Dia cerita, saya melihat ada seorang ayah melempar anak bayinya, kira-kira umur 3 bulan, dilempar di tempat tidur. Nah, ini yang teman saya cuma melihat penglihatan. Tiba-tiba istri ini menjeretnya kencang sampai semuanya kami kaget. Akhirnya doa saya hentikan. Loh, kenapa? Gak tahu. Waktu saya dengar dia sebut namanya orang ini, melihat penglihatan saya menjerit. Loh, kamu merasakan apa? Gak tahu. Akhirnya aku gak mau hapus panggil orang tuanya. Nah, keluarga ini anak bungsu kelima perempuan. Ternyata 4 di atasnya perempuan. Yang buat foto. Nah, ternyata akhirnya cerita ibu ini, tapi yang buat kaget ini begini. Ya. Waktu hamil anak kelima, bapaknya sudah ngancam, awas kamu dapat jaya. Itu pokoknya ancamannya keras sekali. Betul lahir jaya. Wih, bapaknya gak suka. Tolong yang belum punya anak harus tahu. Setiap bayi rewel malam hari itu penyebab utamanya ada 2. 1, memang ada suasana yang gak benar. Ini pengalaman saya keliling dengan banyak keluarga, nginep di hotel, nginep di rumah orang, nginep di mana. Ternyata bayi-bayi itu sangat peka, sensitif terhadap yang gak benar. Kalau sampai anak bayi teriak-teriak, saya harus pindahkan kamar. Ada yang gak beres di situ. Kita yang dewasa gak pernah ngerasain. Yang kedua, biasanya hati ayah ibu yang sedang nggak beres
Walaupun nggak ribut, nggak bentak, tapi anak ini gelisah kalau dalam. Nah, yang ada sudah punya anak di sini saya nggak tahu. Ada yang di belakang bagaimana? Udah, kira-kira betul Pak. Jadi suasana bayi, hati orang tua yang nggak beres itu buat anaknya itu nggak tenang. Jadi kalau malam tidur pasti rewel. Nah, anak ini karena nggak sukai papanya, dia tiap malam itu rewel. Tiap malam mamanya ketakutan. Kalau dia sudah langsung mamanya bangun bawa keluar. Berapa kali terjadi bentak bapaknya, anak gak tahu diri, bapakmu mesti tidur, kamu rewel terus, makin kenceng nangisnya. Nah suatu malam akhirnya mamanya cerita, tapi mamanya itu sadar dan ingat, mama kan gak pernah cerita kamu. Loh, ada apa Mama? Nah baru terbongkar. Ini kisah. Pas suatu malam mamanya kecapean juga, mamanya ketiduran, nggak dengar anak ini nangis. Yang bangun papanya. Begitu mamanya lihat papanya bangun menuju ke tempat tidur, mamanya lega. Tumben, nggak biasanya itu dia deketin tempat tidur anaknya. Mamanya masih tempat tidur lihat. Terus mamanya lihat bapaknya gendong anaknya. Aduh, mamanya senang sekali. Tiba-tiba ini anak dilempar. Wih, mamanya menjerit. Itu umur 3 bulan. Sampai mamanya tanya ke anak ini, jujur, kamu masih ingat gak mama pernah cerita? Enggak. Pertanyaannya, anak ini merekam apa yang dibuat oleh papa waktu umur 3 bulan. Walaupun di memorinya dia tidak. Wah, dari kisah itu saya belajar ayat ini luar biasa. Hal-hal yang zaman purbakala waktu masih dalam kandungan, hal-hal setelah kita lahir pada masa yang dahulu, hari dunia kita lewati dengan banyak macam. Itu mempengaruhi. Kisah yang berikut, saya pernah jadi gembala 13 tahun kurang lebih. Satu hari datang seorang anak pemuda, dia bilang saya mau menikah. Loh, karena saya gembalanya saya tahu. Tunggu, kamu sudah punya pacar? Belum. Lah, mau menikah dengan siapa? Dia jawab begini, justru itu saya takut menikah. Kalau saya menikah nanti bunuh istri saya, tambah pusing saya. Pacar belum punya, menikah juga belum, mau bunuh istrinya. Nah itu menarik buat saya. Ada apa? Lalu dia cerita, saya masih kecil, saya melihat papa mau bunuh mama pakai gunting, lalu mama mengelak dan guntingnya ternancap di kusetnya pintu kamar mereka. Nah waktu saya masih kecil, kalau saya bolak-balik masuk ke kamar mereka, saya tuh mau pegang karena bekas lukanya, gunting masih ada. Iya, tapi tangan saya belum nyampe. Wah, sepertinya menarik ini. Jadi kamu umur berapa? Ini pertanyaan saya salah ini. Nggak tahu. Oh iya. Nah, dia ketakutan kalau menikah dia bakal bunuh istrinya kalau dia emosi. Akhirnya saya bilang, ayo ketemu papa mamamu. Jangan. Aku tahu mereka nggak pernah tahu kalau aku tahu dari kejadian itu. Tapi kamu nggak akan tahu kalau ini nggak diselesaikan. Akhirnya dengan hikmat Tuhan saya diajak ke rumahnya. Papanya nggak ada, hanya ada mamanya. Begitu nyampe, nah terus saya bilang, pasti pengen ya enak seperti ini anak ini seumur berapa nggak kawin. Terus saya mulai ngomong, ada satu peristiwa yang anak ini simpan, tapi saya harap ibu jangan mengalami apa itu. Kenapa kamu ngomong cerita ke mama? Ya biasa mama begitu. Akhirnya dia cerita, Ma, aku melihat waktu itu papa mau tusuk mama dan guntingnya ada ngancap di pusat pintu. Wih, saya lihat reaksi wajah ibunya.
Dia menangis, tapi gak ada suara. Bu, gara-gara ini anak ini takut menikah. Dia diam. Boleh gak kita ke kamar? Betul mereka belum pindah. Akhirnya kami bertiga menuju ke kamar pintu itu. Dan saya bilang, coba kamu tunjukkan supaya mamamu juga tahu mana bekas gunting itu. Saudara, ketika anak ini pegang bekas gunting itu, mamanya menjerit, tutup wajahnya dengan dua tangannya, duduk di lantai. Saya ajak anak ini duduk, saya juga duduk. Saya biarkan mama ini menangis sejadi-jadi. Anak ini ikut menangis. Setelah agak reda, saya bilang kepada anak ini, mau gak kamu maafkan mama papamu atas kejadian itu? Wah, begitu anak ini minta maaf, mamanya jadi menangis lagi. Saya bilang, mau gak minta maaf kepada anak ini atas nama orang tua yang seperti ini? Tuhan pulihkan luar biasa. Saya doakan mereka. Lalu kami kembali ke ruang tamu. Terus saya tanya kepada dia, jadi kamu gak ingat umur berapa enggak? Nah, setelah ibunya keluar bawa minuman, saya mulai tanya pelan-pelan. Coba ibu ingat, kira-kira anak ini umur berapa? Saya gak tahu. Terus ibunya ngomong, tapi saya tahu dia belum punya adik. Nah, itu saya pegang. Dia punya adik umur berapa? 3 tahun 4 bulan. Saya tarik mundur, kurangi 9 bulan. Jadi umur berapa? Cepat 3 tahun 4 bulan dikurangi 9 bulan. 2 tahun. Bayangkan. Itu membuat saya makin percaya. Yesaya 65, percaya Yesaya 43, bahwa apa yang terjadi sejak dalam kandungan sampai kita lahir itu terekam di kambium hidup kita. 2,5 tahun belum ngerti apa-apa, melihat adegan yang seperti itu buat dia trauma. Maaf, tiap kali ada, saya sering pelayanan anak muda, ada anak-anak muda atau orang dewasa, maaf, yang terganggu dengan percabulan, dengan seks. Saya selalu punya pertanyaan, maka itu kalian saudara besok kalau melayani di mana saja, ini penting teori di Alkitab Indonesia. Saya selalu mulai dengan pertanyaan, maaf ya, kapan pertama kali saudara tahu tentang seks itu? Variasinya umurnya beda-beda, maaf. Biasanya waktu masih kecil, anak kecil tidur dengan ayah ibunya, walaupun masih kecil belum tahu apa-apa. Maaf, ayah ibunya melakukan hubungan suami istri. Anak ini kebangun, mungkin mau minum atau kencing, dia melihat, tapi dia nggak ngerti itu apa. Tapi itu terekam di kambiumnya. Nah, ketika naluri seksnya tumbuh, ini jamnya setan. Adegan itu diputar kembali, walaupun maaf, itu papa mamanya. Dari situ berkembang. Kalau bukan karena papa mama, karena orang yang serumah. Maaf, bisa pembantu, bisa supir, bisa tamu, bisa om, tante, kakak sepupu, guru les, guru renang. Wih, saya kumpulkan itu banyak sekali. Ini luar biasa. Maka kita harus tahu di masa lalu ada apa saja di umur berapa. Satu kali ini saya cerita yang awal-awal. Nah, sejak itu saya punya teori ini, dan saya kalau ketemu orang punya masalah apa saja, saya akan bawa ke masa lalunya, dan Roh Kudus menolong untuk bisa mengetahuinya. Contoh, satu kali ada seorang hamba Tuhan, dia itu paling takut dengan nyala api. Nah, anaknya itu nakal,
Kalau ganggu bapaknya nyalain korek, bapaknya bisa ketakutan. Nah, suatu kali waktu dia dengar saya mengajar ini, dia bilang, tolong saya dong, ini saya kok takut dengan api sini, malu. Hamba Tuhan. Saya coba aneh juga, kenapa? Nah, terus saya coba tanya masa lalu bagaimana. Tapi masa gara-gara ini apa itu? Nah, di suatu desa waktu itu orang tuanya tinggal, ibunya lagi ambil dia. Tiba-tiba di desa itu ada kerusuhan antar kampung dan terjadi pembakaran rumah. Nah, karena dia sendirian di rumah, hamil kira-kira 3-4 bulan, dia ketakutan, rumah sudah dikunci semua. Tapi dia ingin tahu api itu sampai di mana. Dalam cerita ibunya, maka ibunya naik meja untuk ngintip dari lubang angin, tapi bukan jendela ya, karena semuanya tertutup. Nah, begitu naik meja kurang tinggi, dia tambah kursi lagi. Pas lihat di lubang angin, ternyata rumah tetangga depan sudah terbakar. Dia lihat api sebesar itu, dia kaget dan dia terjatuh, kursinya jatuh. Untung gak keguguran. Ternyata syoknya si ibu melihat api itu terekam di memori anak dalam kandungan. Ketakutannya itu merusak jiwanya, dia takut api. Sebegitunya hebatnya Alkitab ini. Siapa pernah baca? Maaf, mudah-mudahan saudara bisa menangkapnya dengan baik. Kita buka Wahyu pasal 2 ayat yang kelima. Mengapa ada prinsip ini? Wahyu 2 ayat yang kelima. Jadi jangan lupa ya, masa purbakala dan masa dahulu itu sangat penting untuk kita teliti ada apa di hidup kita. Kalimat terakhir aja. Aku akan mengambil kaki diamu dari tempatnya jikalau, maaf Pak, saya ulang dari depan ya, atau kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau pelajari. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki diamu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Gara-gara ayat-ayat ini saya harus belajar psikologi, bukan kuliah ya, saya baca buku. Dalam teori psikologi, maaf saya lupa istilahnya. Kalau ada yang tahu, yang di rumah juga ada yang tahu, tolong saya. Pernah dengar kata trauma? Trauma itu dari bahasa Latin. Artinya luka, bekas luka sudah kering, tetapi di dalamnya masih basah. Itu trauma. Nah, selama bekas luka itu nggak kesenggol, nggak disentuh, nggak ada apa. Tapi kalau ada orang nyentuh, sakitnya luar biasa. Nah, maka itu orang yang punya trauma masa lalu bisa orang ini tertawa rame, suka ribut segala, tapi begitu kesentuh masa lalu yang satu, dia langsung berubah. Nah, itu trauma. Lalu dalam psikologi ada satu teori, kembalikan ke tempat di mana dia jatuh, ya. Nanti cari ayat yang lain itu. Contoh dari apa yang saya pelajari. Seorang anak yang takut lihat putih-putih karena rumah sakit, trauma bukan? Sehingga kalau dari lihat orang baju putih, wah anak ini jelek, padahal bukan dokter itu. Maka cara satu-satunya cara anak ini dibawa ke rumah sakit. Tapi dituntun, gak usah takut, lihat ini baik semuanya orangnya, gak ganggu kok, gak nyakitin. Ngerti ya contoh ini? Nah, ternyata itu ada di Alkitab. Saya ambil 2 contoh. Masih ingat Abram pernah berdosa dari Negev, dia gak buat mesbah. Ini Kejadian 12. Langsung dia ke Mesir. Nah, setelah di Mesir dia nipu, masih ingat? Istrinya dibilang adiknya karena kita ke Firaun. Tuhan marah, tapi Tuhan lindungi. Lalu baca nanti di kamarnya karena waktunya.
Lalu ada firman, Abram dibawa kembali ke Negeb, tempat asal dia jatuh, untuk mulai lagi apa? Hal kedua itu Petrus. Petrus jumpa Tuhan Yesus di mana? Pertama kali Simon Galilea, Danau Galilea. Pertobatannya, apakah kau mengasihi aku? Di mana itu? Nah, di tempat yang sama. Wih, luar biasa. Dan itu ada di Alkitab. Jauh sebelum teori psikologi untuk orang yang trauma dikembalikan ke masa lalu. Ternyata Alkitab sudah menulis. Saya lama di Jerman. Saya sempat mengunjungi berapa bekasnya konsentrasi campnya Hitler. Nah, ternyata itu dipakai. Jadi waktu itu ya saya tahun 81 saya pertama ke Jerman bersama Pak Adi. Jadi korban-korban Holocaust itu masih banyak yang hidup. Nah, itu mereka pasti dibawa ke sana yang belum selesai traumanya sampai nggak bisa tidur. Untuk meyakinkan itu dulu saya sudah nggak ada, tempat ini sudah berubah, baru mereka bisa sembuh. Soalnya ternyata Alkitab memakai itu. Jadi kalau ada orang yang mengalami luka jiwanya, mungkin nggak kembali ke tempat yang sudah jauh sudah apa, tapi bisa diwakilkan. Nanti saya beri waktu untuk kita diskusi, tanya jawab, belajar masalah ini luar biasa. Oke? Yang berikut, ini bagian terakhir untuk sesi yang pertama. Markus pasal 1 ayat 1. Markus pasal 1 ayat 1. Saya senang kalau saudara nanti akan ada banyak pertanyaan ya. Karena ini akan menolong nanti kalau saudara pelayanan bertemu dengan ragam manusia yang begitu banyak. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Tuhan itu. Saya dapat reaksi ini 1 bulan Januari 78. Jadi kalau ditulis inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, maka seharusnya Markus nulis apa setelah itu? Tentang siapa? Ayo jawab. Harusnya nulis tentang siapa? Yesus dong. Tapi kaget, lihat ayat 2. Bukan Yesus yang ditulis. Ini tentang siapa? Iya, tentang siapa? Yohanes Pembaptis. Loh, mana Yesusnya? Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau yang akan mempersiapkan jalan bagimu. Saya nggak usah baca terus, nanti lanjutnya. Lama saya mencari jawaban ini. Loh, Markus apa nggak salah? Jelas-jelas dia nulis inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Tuhan. Tapi setelah itu yang ditulis adalah Yohanes Pembaptis. Tahun 78 itu mentor saya Ibu Esther Caroline. Dia adalah bantuan pertama di Indonesia setelah Romo Yohanes Indra Kusuma yang mempelajari tentang inner healing, kesembuhan batin. Nah, saya pernah belajar di 2 bagian ini, satu Romo Yohanes waktu masih di Tumpang, itu tahun 70-an. Lalu 70-an akhir, saya bersama dengan Ibu Esther Caroline. Belum lama dia meninggal. Nah, saya diskusi, iya yang Bu Esther pun bingung, lu kenapa begini? Akhirnya kami mendapat jawab di kitab Yesaya pasal 40. Tolong siapkan ayat 3, 4, dan 5. Saudara, ternyata maksud Markus. Nah, ini kalau besok saudara melayani dan semua rekan yang ikut bergabung yang mendengar ini, catat. Ternyata Injil tentang Yesus Kristus anak Tuhan tidak akan sampai kepada siapapun
sebelum pelayanan Yohanes Pembaptis mendahului. Kaget saya. Dan pelayanan Yohanes Pembaptis adalah pelayanan kesembuhan batin luka masa lalu. Ini buktinya. Hiburkanlah umatku. Nah, kalau ada perintah suruh hibur, berarti orangnya kenapa? Ayo jawab dong. Sedih, ada masalah. Hiburkan. Demikianlah firman Tuhanmu. Tenangkanlah hati Yerusalem, walaupun bukan kota, Yerusalem itu pribadi. Berarti kenapa kalau suruh tenangkan? Orangnya kenapa? Ayo, orangnya kenapa? Bahasa anak muda galau, susah bener Tuhan. Ya enggak sedih, tertekan, tenang. Serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir. Bicara apa ini perhambaan sudah berakhir? Ayo bicara apa? Budak, ikatan. Luar biasa, sudah berakhir. Bahwa kesalahannya telah diampuni. Nah, yang belajar psikologi, orang dengar istilah guilty feeling, rasa bersalah. Salah satu penyebab terbesar gangguan kejiwaan adalah rasa bersalah yang tidak selesai-selesai. Ayat ini jelas. Maaf, semua wanita yang pernah menggugurkan kandungan itu dikejar rasa bersalah oleh setan. Kadang-kadang mimpi dengar tangisan bayinya, dikejar rasa takut. Tolong ajarkan. Ini semua ada di ayat 3 Yesaya 40. Oh, terima kasih Tuhan. Ya, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Yahweh 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada ada suara yang berseru-seru. Nah, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Yahweh, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Tuhan kita. Ada apa? Kalau disuruh persiapkan jalan di padang gurun, saudara ingat sampai hari ini, kalau ada kepala negara akan tiba di suatu negara, ada utusan dulu nggak yang mempersiapkan? Nah, ternyata pelayanan Injil tidak akan sampai sebelum pelayanan Yohanes Pembaptis. Maka saudara dan saya harus mengambil pelayanan ini, mempersiapkan jalan bagi Yesus yang mau datang. Kalau jalan nggak dipersiapkan, raja itu nggak bisa datang. Wih, luar biasa. Luruskanlah. Berarti jalannya gimana? Bengkok-bengkok. Maaf, banyak hidup yang bengkok-bengkok. Nah, itu tugas kita. Ayat 4 sekarang. Terima kasih Tuhan. Ini dahsyat sekali ya. Yesaya 41 sampai 5. Satu, baca. Setiap 2, setiap gunung bukit diratakan. 3, ayo belakang untuk baca setiap. 4, tahun 78 saya dapat jawab. Walaupun sekarang teorinya ada perubahan, tapi teori ini masih dipakai. Siapa tahu dunia membagi kejiwaan dalam berapa hal? Tadi saya sebut bukan kejiwaan, bukan hidup manusia. 4 tadi itu loh. Apa saja? Urutannya nggak harus urut. Apa saja? Kolerik, melankolis, pragmatis, sanguin. Ternyata literatur tertua yang pernah ditemukan oleh manusia tentang 4 pembagian jiwa adalah Yesaya 40 ayat 4. Ayo kita bongkar. Mana yang melankolis, kolerik, pragmatis, dan sanguin? Kalau yang pertama saya tahu, itu pasti melankolis, lembah, selalu merendah. Aku ini jelek, aku ini bodoh, aku ini gak berdaya, aku ini begini. Nah, hidup yang seperti lembah gak bisa berhasil. Harus diapakan?
ditimbun lembah itu. Nah yang kedua, kalau lihat gunung dan bukit, kayak roller coaster, orang yang sulit susah ditebak, orang yang itu kolerik. Yang ketiga apa itu? Tanah yang berbukit-bukit. Ya tinggal dua. Kalau saya rasa ini Samud yang orangnya ramai sekali. Nah yang keempat ini legok itu kolerik. Legatis. Hebat. Injil tidak akan masuk ke hidup setiap orang sebelum pelayanan Yohanes Pembaptis. Maka itu Markus 1 menuliskan ayat 5. Apa yang terjadi kalau pelayanan ini berhasil? Dahsyat. Ayo baca sama-sama. Nah, stop dulu. Ini caranya belajar. Perkata, perhatikan. Saya memegang kuat Matius 5 ayat 17-18. Yang Yesus berkata, satu titik dari Taurat ini nggak akan berlalu. Walaupun langit dan bumi bisa lenyap seperti itu. Masih ingat? Nah sejak itu saya kalau belajar Alkitab baca titik, koma, tanda seru, tanda baca, tanda tanya, titik, dua, titik, koma, itu saya perhatikan. Pasti ada artinya. Maka apa arti kata maka dalam sebuah kalimat? Ini penting. Maka ayo, seperti penegasan sebelum kalimat yang sebelumnya. Wih, luar biasa. Maka tolong ya saudara-saudara tinggal melayani, membaca Alkitab dengan intonasi yang tepat, itu akan menolong pendengar untuk jadi semangat juga. Jangan baca dan ngomong data. Ya, ada orang ngomong coba pakai mikrofon saya mesti nggak dengar. Ayo tegas, jangan takut, karena yang mendengar harus tahu jelas. Maka apa yang terjadi? Nah, stop. Kapan? Karena itu maksudnya betul. Kapan kemuliaan Yahweh dinyatakan? Kalau semua masalah kejiwaan disembuhkan Tuhan. Wih, dahsyat sekali. Terus, dan nah ini loh, seluruh umat manusia dan apa? Lihatnya bersama-sama. Belum selesai. Terus titik koma. Ini beda. Sungguh. Nah itu cara bacanya. Sungguh apa? Nah, Yahweh sendiri telah mengatakannya. Dahsyat. Kalau pelayanan kita seperti ini. Nah, sampai di sini sekarang bisa menyadari yang pertama tadi kita dokter untuk semuanya. Ternyata antara roh, jiwa dan tubuh kita itu satu bagian yang nggak bisa dilepaskan satu dari yang lain. Maka itu saya berani membatalkan teori mens sana in corpore sano dengan kebenaran ini. Ternyata belum tentu dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Betul? Nah, ini faktanya. Maka itu saudara tidak boleh hanya bisa khotbah, hanya bisa doa. Tidak, saudara harus bisa segala-galanya. Dan sumbernya cuma satu, Alkitab. Tidak ada yang lain. Ya, ternyata baru keluar pertanyaan di Instagram saya. Kalau karakter-karakter itu dibolehkan, lalu kita punya karakter apa? Ini saya tunggu dari pertanyaannya. Kalau saudara bertanya, jawabannya semua kita harus punya karakter Yesus. 9 buah roh harus nyata dalam hidup kita. Tepuk tangan.